Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Alex selaku pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi dan teman-teman sekalian. Baik, di sini saya akan mempresentasikan implementasi Google Classroom dalam meningkatkan pembelajaran fisika di SMA atau MA. Sebelum kita membahas materi tersebut, perkenankan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Vina Zulfiana Nafila dengan NIM 220210102048 dari Program Studi Pendidikan Fisika. Dalam presentasi ini, saya akan memaparkan materi dengan dua pembahasan, yaitu Cloud Computing dan penerapan Google Classroom. Google Classroom sangat berkaitan dengan Cloud Computing. Di mana letak kaitannya? Untuk mengetahui hal tersebut, sebelum kita membahas implementasi Google Classroom dalam meningkatkan pembelajaran fisika SMA atau MA, kita akan membahas terlebih dahulu tentang cloud computing. Cloud computing atau komputasi awan adalah salah satu teknologi yang mengelola sumber daya komputasi lewat jaringan internet. Hal ini mengakibatkan terjadinya penghubungan antara komputer satu dengan komputer lainnya. Cloud computing dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu public cloud yang dapat diakses oleh siapa saja dan tidak membutuhkan biaya, misalnya Facebook, Instagram, YouTube, dan Gmail. Kemudian ada private cloud yang dapat digunakan dalam sebuah organisasi dan membutuhkan tingkat keamanan data tinggi, sehingga hanya dapat diakses oleh orang-orang yang terhubung dalam organisasi tersebut. Kemudian ada community cloud yang hampir sama dengan private cloud tapi dapat diakses pihak luar yang masih memiliki hubungan dengan organisasi terkait dan dapat dibuka oleh akses publik. Cloud computing memiliki beberapa cara kerja, yaitu frontend adalah tampilan website atau aplikasi layanan cloud yang dapat diakses oleh user. Kemudian ada backend yang terdapat pada komputer, server, dan sistem penyimpanan data yang berbentuk cloud, misalnya program komputer dan pemrosesan data. Cloud computing memiliki beberapa jenis, salah satunya adalah software as a service. Nah, jenis komputasi awan ini membuat pemakai tidak perlu memikirkan penyimpanan data, pengembangan software, atau pemeliharaan servernya, sehingga hanya perlu tahu bagaimana cara menggunakan software tersebut, misalnya Canva dan Google aplikasi seperti Google Classroom. Setelah mengetahui bahwa Google Classroom merupakan contoh penerapan dari cloud computing, maka kita akan membahas tentang apa itu Google Classroom. Google Classroom adalah tempat kegiatan belajar mengajar secara lengkap menggunakan sistem daring atau online. Nah, tujuan adanya Google Classroom ini adalah dengan kelas daring menggunakan Google Classroom akan memudahkan pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran ketika terkendala pembelajaran tatap muka. Kendala umum pembelajaran menggunakan Google Classroom yang dihadapi pendidik dan peserta didik adalah jaringan. Jaringan yang kurang stabil mengakibatkan kegiatan pembelajaran daring kurang optimal. Terlepas dari kendala tersebut, terdapat kelebihan dan kekurangan dari penggunaan Google Classroom untuk pembelajaran baik pembelajaran fisika atau pembelajaran lainnya. Untuk kelebihan, sangat mudah dan tentunya tidak sulit dalam pengaksesan. Kemudian, mengelola tugas dengan baik. Mudah mengelola file karena file yang berbentuk dokumen, PDF, maupun zip secara otomatis masuk ke dalam Google Drive. Kemudian memudahkan dalam meninjau tugas yang belum dikirim. Kemudian, mudah melihat pengumuman yang diberikan oleh pendidik. Kekurangan adanya Google Classroom ini yaitu tampilan terlalu sederhana dan kurang menarik. Kemudian, file menjadi error apabila Google Drive penuh. Yang terakhir yaitu waktu dalam mengirim tugas dapat diatur dengan bebas, yang dapat mengakibatkan kecurangan. Penerapan Google Classroom pada pembelajaran fisika dan mata pembelajaran lainnya pada siswa SMA atau MA secara umum adalah sama. Adanya Google Classroom memudahkan pendidik dalam mengelola nilai peserta didiknya. Selain itu,
Pendidik dapat mengatur penugasan dan materi baik melalui foto, link video, atau keterangan teks. Misalnya ketika pembelajaran fisika, guru dapat mengirim materi berupa video praktikum medan magnet atau video langkah-langkah mengerjakan contoh soal dari YouTube. Hal tersebut akan sangat berdampak baik pada siswa sebab mereka akan lebih mudah memahami materi. Selain itu, mereka akan merasa seolah berada di kelas dan menerima materi langsung dari guru. Sehingga kemampuan siswa dalam materi fisika yang terkenal rumit tetap dapat terjamin dengan bantuan Google Classroom. Ada beberapa fasilitas Google Classroom dalam pembelajaran fisika, yaitu pendidik dapat membuat kelas, kemudian pendidik dapat mengundang pendidik lain dan peserta didik di kelas, pendidik dapat membuat materi di kelas, dan pendidik dapat membuat penugasan di kelas. Bagaimana cara pendidik dapat membuat kelas di Google Classroom? Langkah-langkahnya yaitu buka classroom.google.com pada browser. Kemudian akan muncul pilihan peran sebagai peserta didik atau pendidik. Pilih sebagai pendidik. Kemudian klik tombol tambah pada bagian kanan atas dan pilih buat kelas. Lalu silahkan isi data kelas sesuai dengan kebutuhan, maka akan menjadi tampilan seperti yang ada di PPT berikut. Setelah dapat membuat kelas, pendidik dapat menambahkan pendidik atau peserta didik lain di kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu pilih kelas yang dibuat, kemudian klik menu anggota, klik ikon orang di sebelah kanan pengajar untuk menambahkan pendidik, dan klik ikon orang di sebelah kanan siswa untuk menambahkan peserta didik. Kemudian masukkan email pendidik atau peserta didik yang ingin diundang, klik undang. Nama pendidik atau peserta didik yang diundang akan muncul pada daftar, atau pilih salin link dan sebarkan pada peserta didik dan pendidik sehingga pendidik serta peserta didik dapat bergabung. Ketika pendidik akan menambahkan materi di kelas, pendidik dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu pilih kelas yang telah dibuat, pilih tugas kelas di Google Classroom, klik tanda buat dan pilih materi. Silakan mengisi atau membuat materi sesuai dengan kebutuhan. Setelah selesai, dapat langsung memposting materi, menyesuaikan dengan jadwal yang diinginkan, atau menyimpan terlebih dahulu. Setelah pendidik memberi materi pada peserta didik, untuk menguji pemahaman siswa, pendidik dapat membuat penugasan di kelas yaitu dengan cara sebagai berikut. Pilih kelas yang telah dibuat. Pilih tugas kelas di Google Classroom. Klik tanda buat dan pilih tugas. Silahkan mengisi atau membuat tugas sesuai dengan kebutuhan. Setelah selesai, dapat langsung memberikan tugas, menyesuaikan dengan jadwal yang diinginkan atau menyimpan terlebih dahulu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.